Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya adalah Istana Schönbrunn, ya, yang dihuni oleh dinasti Habsburg, yaitu aristokrat Austria. Bicara tentang kejujuran dalam hidup, saya melihat di Austria ini, kalau kita naik public transportation atau transportasi publik, itu memang tidak ada kondektur, tidak ada yang periksa tiket, tidak ada yang periksa karcis, tapi semuanya orang-orang itu membeli tiket secara disiplin, ya, dan insya Allah jujur, karena mereka tahu. Seperti saya beli tiket untuk 3 hari transportasi publik di sini, dan percaya saja, tidak ada petugasnya, tidak ada kondektur dan lain sebagainya. Bicara tentang kejujuran, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna siddiqa la yuktab, wa inna rajula la yuktabu indallahi siddiqan." Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kita kepada kebajikan, kepada kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Dan kebaikan hidup dunia akhirat itu akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang apabila dia berlaku jujur, ya, dalam hidupnya, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ada kisah tentang kejujuran. Bagaimana seorang yang jujur itu mujur hidupnya. Seorang yang jujur mujur hidupnya. Ada seorang ulama besar, yaitu Abdullah ibnul Mubarak, seorang alim, seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang yang sangat zuhud, yang terkenal di seluruh dunia Islam. Lahir dari sepasang orang tua, ayah dan bunda, yang sangat terkenal kejujurannya. Ceritanya, seorang ayah dari Abdullah ini, yaitu namanya Mubarak, dahulu seorang budak. Dia bekerja pada seorang qadhi yang bernama Nuh bin Maryam. Qadhi Nuh bin Maryam ini punya kebun, ya, kebun kurma. Kemudian menyuruh budaknya yang bernama Mubarak ini untuk mengambilkan buah kurma. "Wahai budakku, ambil buah kurma, buah anggur yang manis rasanya." Maka diambillah oleh Mubarak ini, diambil ke kebun anggur itu, kemudian dipetiknya anggur itu dan diberikan kepada tuannya, yaitu Qadhi Nuh bin Maryam. Apa yang terjadi? "Wah, kok kamu mengambil buah yang rasanya asam sekali? Tidak ada yang manis apa?" "Oh, maaf tuan, saya ambil lagi." Kemudian dia balik lagi, ambil lagi anggur, ternyata juga rasanya asam sekali. Ya, kemudian dia balik lagi ke kebunnya, kemudian dia dirasakan lagi oleh tuannya, ternyata masih asam. Loh, sampai tuannya ini, Qadhi ini marah-marah dan membentak Mubarak, "Wahai budakku, kenapa engkau tidak bisa membedakan mana rasanya anggur yang manis dan anggur yang masam?" "Mohon maaf tuan, karena selama hidup saya di sini mengabdi kepada tuan, menjaga kebun anggur ini, saya tidak pernah mencicipinya. Jadi saya tidak tahu mana yang manis dan mana yang asam. Karena Tuhan mengamanahkan pada saya untuk menjaga kebun anggur ini, dan Tuhan tidak pernah mengatakan kau cicipi buah-buah anggur itu." Maka di sini sang tuan sangat kagum, ya, dan kemudian dia mengatakan kepada budaknya, dia bebaskan dan dia nikahkan dengan seorang putrinya yang sangat cantik, yaitu yang kelak menjadi ibu daripada Abdullah bin Mubarak, yang dari rahim seorang ibu yang menikah dengan seorang pemuda yang jujur dalam hidupnya, maka lahirlah seorang ulama besar, yaitu Abdullah ibnul Mubarak. Ada lagi cerita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu Qadhi Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah dalam bukunya Safahat min Sabril Ulama. Apa kata beliau? Pernah ada seorang muridnya meriwayatkan dari Qadhi Abu Bakar Muhammad Ibn al-Bazzaz. Dia bercerita tentang latar belakang kenapa dirinya ini menjadi kaya raya, memiliki harta yang luar biasa, ya, banyaknya.
Dia cerita, pada satu waktu saya menemukan ya ada satu kantung terbuat dari sutra yang ternyata isinya adalah mutiara dan batu-batu berlian, batu-batu yang mahal harganya. Kemudian dibawa, dia cari siapa yang pemilik kantung berisi batu-batu mulia ini. Maka kemudian dibawa ke rumahnya, dan ternyata kemudian setelah dia masuk ke rumahnya, dia kelaparan, dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Lalu dia dengar ada kakek-kakek tua yang kesana kemari berteriak, siapa yang menemukan kantung punya saya akan berikan uang 500 dinar. Masya Allah, 500 dinar, 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti 1 dinar itu kurang lebih 2 juta rupiah. 500 kali 2 juta berapa itu? Ya, itu kurang lebih ada sekitar 100 juta rupiah hadiahnya. Luar biasa. Maka kemudian Abu Bakar Muhammad Al-Bazzaz ini kemudian keluar dan mengembalikan kantung itu, dan ketika akan diberikan hadiah ya oleh sang kakek ini, dia tidak mau. Dia tolak. Saya tidak ingin menerima hadiah apa-apa dari Anda. Ini adalah amanah ya yang harus saya kembalikan kepada kakek. Maka kemudian dia pergi, walaupun didesak dia tidak mau. Dia akhirnya kakek itu meninggalkan dirinya. Lalu kemudian kata Abu Bakar Al-Bazzaz, saya kemudian pergi keluar dari Jazirah Arabia, naik kapal lalu kandas, tenggelam kapalnya, dan saya harus berenang sampai ke satu pulau. Ternyata pulau itu ada berpenduduk. Dan kemudian mereka minta, ketika mereka mendengar saya pandai mengaji, saya mengajarkan mengaji anak-anak untuk kemudian mereka berikan saya upah dari mengajar itu. Kemudian pada satu waktu ya ketika Abu Bakar ini, seorang guru ngaji ini, kemudian terkenal di pulau itu, maka kemudian orang-orang tua di sana ya menyarankan ya supaya Abu Bakar ini menikahi seorang anak yatim, seorang perempuan anak yatim. Wah, kemudian dibawa anak yatim itu, seorang perempuan yang cantik, dan kemudian ini kamu nikahi putri ini, dia yatim. Dan dia membawa, ternyata sang putri ini, anak yatim ini, dia membawa ada satu kantung ya yang mirip sekali dengan apa yang dia dapatkan ketika dia kembalikan kepada kakek tua, yang mana dia tadinya ingin akan dihadiahkan 500 dinar. Maka kemudian ya subhanallah, tidak disangka, tidak diduga-duga, inilah rezeki orang-orang yang jujur ya. Kemudian dia menikah dengan wanita anak yatim ini, yang ternyata ayah daripada anak yatim ini adalah kakek tua tadi, yang sebelumnya itu adalah yang kehilangan kantung berisi berlian, berisi mutiara. Maka subhanallah, kemudian dia menikah dengan perempuan ini, yatim ini, lalu melahirkan 2 orang anak yang saleh. Kemudian keluarganya semuanya meninggal, dan dia kemudian mewariskan ya kantung yang berisi berlian dan batu mulia itu. Dan kemudian ada yang menawar, itu harganya 100.000 dinar. Luar biasa, 100.000 dinar berarti 100.000 kali 2 juta. Berapa itu? Hampir berapa? 200 miliar rupiah. Luar biasa. Maka inilah kisah orang yang jujur. Jujur di dunia, jujur dalam bermuamalah, akan menghasilkan kebaikan di dunia, belum lagi nanti akan menghasilkan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.